Baik, selamat pagi. Saya akan membuat video untuk materi minggu yang lalu ya, mengenai organisasi komputer di pertemuan kelima. Sebelumnya saya sudah menanyakan tentang apa yang kesulitan di materi ini, dan beberapa dari kalian sudah menyampaikan tentang Hamming code. Tapi tetap saya jelaskan mengenai materi ini secara keseluruhan. Jadi di materi ini kita membahas mengenai memori. Nah, apa itu memori? Seperti yang sudah kita ketahui, memori adalah suatu komponen yang fungsinya adalah sebagai penyimpanan data dan juga instruksi, sesuai dengan arsitektur yang sudah disampaikan oleh John von Neumann. Nah, untuk memori sendiri awalnya tidak berbentuk memori fisik yang kita kenal seperti sekarang, tapi memori pada awal mulanya itu berbentuk dari bahan ferromagnetik. Jadi konsepnya hampir mirip seperti hard disk atau magnetic disk. Dan seiring perkembangan teknologi, akhirnya memori menggunakan bahan semikonduktor seperti yang kita kenal sekarang. Nah, di dalam memori sendiri, memori modern yang kita kenal sekarang, itu ada satu satuan terkecilnya yang disebut dengan memori sel. Jadi sebuah memori terdiri dari banyak memori sel. Nah, memori sel sendiri bisa menyimpan status 1 dan 0. Jadi bilangan biner yang tersimpan dalam sebuah memori sel itu hanya 1 bit bilangan biner saja. Nah, sebuah memori sel itu juga memungkinkan untuk dilakukan proses write atau penulisan dan juga proses read atau pembacaan. Nah, ini adalah diagram sebuah memori sel di mana ada proses write dan juga ada proses read. Nah, pada proses write di sini ada beberapa bagian yang menjadi input. Yang pertama ada sinyal select, ada sinyal kontrol, dan juga ada data in. Sinyal select ini fungsinya adalah sebagai penunjuk memori sel keberapakah yang akan ditulis. Kemudian sinyal kontrol ini yang menunjukkan operasi apakah yang akan dilakukan terhadap memori sel tersebut. Apakah operasi write atau operasi read. Apabila ini adalah operasi write, maka akan ada data yang masuk yang mengubah status di dalam memori sel ini sendiri, yang awalnya misalkan dari 0 kemudian berubah menjadi 1, atau mungkin dari 1 berubah menjadi 0. Nah, untuk proses read sendiri ini juga sama, ada 3 macam, tetapi bedanya hanya di bagian ini bukan data in tetapi ada sense atau merasakan. Nah, apa yang dirasakan di sini? Perlu diketahui bahwa data yang kita simpan di dalam komputer itu semuanya dalam bentuk tegangan voltase listrik. Dan sense di sini adalah suatu proses untuk merasakan atau membaca tegangan listrik yang tersimpan di dalam memori sel ini, termasuk dalam logic 0 ataukah dalam logic 1. Nah, untuk jenis memori sendiri secara umum ada 2 macam. Ada yang disebut dengan RAM, singkatan dari Random Access Memory. Dan RAM ini mempunyai karakteristik utama di mana bisa menerima operasi read dan write dengan relatif mudah. Kemudian untuk proses pembacaan dan penulisan itu dilakukan dengan menggunakan sinyal elektrik dan sifatnya volatile. Yang dimaksud dengan volatile adalah apabila tidak ada suplai tegangan listrik terhadap memori RAM ini, maka data yang tersimpan secara keseluruhan akan terhapus. Nah, oleh karena itu RAM biasanya dalam komputer digunakan sebagai media penyimpanan data secara sementara. Dan ketika komputer dimatikan atau tidak ada suplai tegangan listrik, maka data di dalam RAM ini akan terhapus atau hilang dengan sendirinya. Nah, untuk tipe-tipe memori semikonduktor yang lain selain RAM juga ada ROM.
yang singkatan dari read only memory. Read only memory seperti dengan namanya, yang artinya adalah memori yang hanya bisa dibaca. Jadi awalnya ROM itu hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis. Dan data itu dimasukkan pada saat produksi. Jadi di sini write mechanism di sini dituliskan must, yang artinya ini adalah dimasukkan pada saat memori ROM ini diproduksi di pabrik. Dari ROM ini kemudian dikembangkan lagi menjadi yang namanya programmable ROM. Sifatnya sama seperti ROM, tetapi di sini tidak hanya read only, tapi bisa ditulis secara electrical, tetapi tidak bisa dihapus. Jadi erasure di sini tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan penghapusan. Jadi data sekali diisi sudah. Ketika apa yang diisikan itu ternyata salah atau program yang dimasukkan ternyata salah, maka ROM ini harus dibuang, jadi ganti dengan yang baru. Kemudian dikembangkan lagi menjadi namanya erasable ROM atau EEPROM. Ya, hampir sama seperti ROM dan PROM, tapi di sini dia bisa dilakukan penghapusan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Kemudian dikembangkan lagi menjadi EEPROM atau Electrically Erasable PROM, di mana bisa dibaca, bisa ditulis, dan juga bisa dihapus secara elektrik. Nah, bedanya apa antara EEPROM dengan RAM? Nah, bedanya adalah pada sifat data yang tersimpan. RAM di sini sifatnya adalah volatile, sedangkan untuk EEPROM di sini sifatnya non volatile, atau data akan tetap bertahan meskipun tidak ada supply dari tegangan listrik. Nah, itu adalah tipe-tipe memori semikonduktor yang secara garis besar ada dan dimanfaatkan dalam bidang komputer, juga di bidang elektronika. Nah, untuk RAM sendiri, yaitu memori yang kita gunakan di dalam komputer, ada dua macam. Dari RAM itu sendiri ada yang namanya dengan DRAM atau Dynamic Random Access Memory, dan ada SRAM, Static Random Access Memory. Sama-sama RAM, yang artinya sifatnya sama-sama volatile, tetapi di sini memori selnya di sini menggunakan teknologi yang berbeda. DRAM di sini mendasarkan pada teknologi kapasitor, yaitu teknologi penyimpanan voltase tegangan listrik, di mana kapasitor memiliki sifat natural discharge, jadi tegangan listrik yang tersimpan apabila tidak disuplai terus-menerus, maka memungkinkan adanya penurunan nilai tegangan listrik. Nah, sedangkan untuk SRAM sendiri, di sini teknologinya sudah berbeda, yaitu dia menggunakan teknologi digital, di mana memanfaatkan gerbang-gerbang logika, dan nilai binary itu disimpan dalam sebuah konfigurasi gerbang logika. Dan keduanya sifatnya sama volatile, jadi selama masih ada tegangan listrik, maka keduanya masih bisa menyimpan data atau mempertahankan data yang tersimpan. Nah, perbedaannya apa di antara keduanya ini? Karena sama-sama bersifat volatile, dari sisi teknologi, sistem DRAM ini sifatnya sederhana, sehingga karena sederhana tidak memerlukan banyak komponen, sehingga ukuran sel di sini menjadi lebih kompak atau lebih padat ya. Dan juga karena teknologinya sederhana, harga memori selnya per bitnya itu lebih murah. Dan juga untuk akses datanya, untuk SRAM di sini lebih tinggi dibandingkan DRAM, karena SRAM menggunakan teknologi digital, jadi tidak perlu lagi membaca tegangan listrik harus termasuk logic 1 atau logic 0. Dan karena sudah teknologi digital, berarti data sudah tersimpan dalam bentuk biner digital 1 atau 0. Nah, sehingga kedua-duanya ini dipakai di dalam komputer, di mana DRAM itu digunakan untuk kapasitas besar, yaitu untuk memori RAM yang kita kenal, ada SDRAM, ada DDR
RAM, dan sedangkan PSRAM sendiri digunakan untuk akses data yang lebih cepat, yaitu dipakai untuk cache memori. Nah, ini penjelasan untuk ROM, read only memory, di mana sifatnya non volatile dan biasanya dipakai untuk integrated circuit, untuk embedded system ya. Jadi dibuat dalam bentuk integrated circuit atau IC, dan pengisian data ini ya, read only memory ini hanya dilakukan pada saat produksi dan tidak boleh ada error, dan dikembangkan menjadi PROM, EEPROM, EEPROM, dan seterusnya. Nah, karena RAM khususnya adalah DRAM ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mempunyai sifat natural discharge, yang artinya dalam suatu jangka waktu tertentu voltase yang tersimpan bisa berkurang, sehingga awalnya data itu mempunyai logic 1, suatu ketika bisa saja berubah menjadi logic 0. Oleh karena itu, penyimpanan data di dalam RAM ini rentan dengan adanya kesalahan atau error. Nah, untuk error sendiri ada dua macam, ada hard error, yaitu terjadi kerusakan secara fisik, dan juga ada soft error, yaitu kesalahan data yang tersimpan di dalam sebuah memory cell, yang harusnya logic 1 berubah menjadi logic 0, ataupun sebaliknya, logic 0 kemudian berubah menjadi logic 1. Nah, oleh karena itu, dalam mekanisme penyimpanan data di dalam memori ada suatu cara untuk memeriksa adanya error atau tidak terhadap data yang tersimpan di dalam memori. Mekanismenya seperti apa? Nah, ini diagram ini menggambarkan mekanisme error correcting code ya. Jadi di sini tidak hanya mengecek tapi juga melakukan koreksi, jadi melakukan recovery juga. Yang pertama, data sebelum masuk ke dalam memori dia melalui suatu fungsi tertentu, di mana dengan menggunakan fungsi tersebut akan dihasilkan suatu kode, dan kemudian data beserta dengan kodenya disimpan ke dalam memori. Nah, ketika data itu kemudian diakses, data beserta dengan kodenya kemudian diambil, dan data itu masuk ke dalam fungsi yang sama seperti halnya fungsi sebelumnya tadi, sehingga dihasilkan suatu kode, dan kemudian kode ini bisa dibandingkan. Kode yang dari penyimpanan memori dan juga kode yang berasal dari data ini bisa dibandingkan dan dilihat apakah kodenya tetap ataukah tidak. Kalau kodenya masih tetap berarti tidak ada data yang salah atau data itu disebut valid ya. Kalau ternyata ada perubahan kode berarti ada sesuatu yang salah dalam data tersebut, sehingga bisa disebut data tersebut tidak valid. Nah, ketika tidak valid maka dilakukan proses koreksi di sini, baru kemudian data dikirimkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, fungsi ini seperti apa? Nah, untuk fungsi error correcting code ini bisa bermacam-macam. Salah satunya yang paling sederhana adalah yang disebut dengan Hamming code. Nah, untuk proses Hamming code sendiri secara garis besar atau secara umum bisa digambarkan dengan diagram Venn ini. Jadi data yang disimpan ini dikelompok-kelompokkan menjadi himpunan-himpunan. Contoh di sini ada data 4 bit 1110, kemudian dibagi menjadi 3 himpunan A, B, dan C. Nah, Hamming code di sini bertujuan untuk menggenapkan jumlah logic 1 dalam sebuah himpunan. Nah, kalau kita lihat di dalam himpunan A di sini jumlah logic 1 ada 1, 2, 3, maka supaya menjadi genap, maka di sini ditambahkan 1. Begitu juga di himpunan B, karena ini jumlahnya sudah genap, maka di sini ditambahkan dengan 0. Dan C di sini ketika ini jumlahnya juga sudah genap, himpunan C, maka di sini yang ditambahkan adalah 0. Maka kita sudah mendapatkan kode Hammingnya adalah 1, 0, dan 0. Nah, kemudian proses koreksinya bagaimana? Nah, untuk proses koreksinya maka
dapat dilihat di sini data beserta dengan kodenya. Misalkan ada sebuah data yang berubah, yang awalnya logic 1 kemudian berubah menjadi logic 0. Maka berdasarkan kode Hammingnya tadi, maka bisa dicek setiap himpunan ini manakah yang masih valid dan manakah yang sudah tidak valid. Jika kita lihat di himpunan A, di sini jumlah logic 1 sudah menjadi berjumlah ganjil, ada 3 ya. Maka di sini A sudah dianggap himpunan A tidak valid, sedangkan untuk himpunan B ini juga sama, himpunan B juga terjadi kesalahan. Himpunan B tidak terjadi kesalahan ya, jadi jumlahnya masih tetap genap. Sedangkan himpunan C juga begitu, di sini himpunan C jumlahnya menjadi ganjil sehingga di sini himpunan C tidak valid. Nah, karena ada dua himpunan yang tidak valid A dan C, maka bisa ambil kesimpulan bahwa kesalahan terjadi pada irisan antara himpunan A dan himpunan C tanpa melibatkan himpunan B. Yang berarti sudah bisa diketahui yang error adalah data ini. Nah, dengan adanya kesalahan itu maka bisa dilakukan recovery yang 0 dibalik menjadi 1, atau misalkan kalau salahnya datanya menjadi 1 ya bisa dibalik menjadi 0 lagi. Nah, itu secara garis besar. Secara sederhana ya penjelasan dari Hamming code. Nah, untuk perkembangan DRAM sendiri, akhirnya kita mengenal ada istilah SDRAM, di mana SDRAM ini singkatan dari Synchronous DRAM. Maksudnya sinkronus adalah SDRAM ini bekerja bertukar data, jadi melakukan proses write dan juga proses read data dengan prosesor dengan mendasarkan pada clock speed. Kemudian dari SDRAM ini dikembangkan lagi menjadi DDR SDRAM. DDR singkatan dari Double Data Rate, berarti teknologinya sama dengan SDRAM, hanya saja pengiriman datanya bisa dilakukan 2 kali dalam satu clock cycle yang sama. Dan ada yang terakhir adalah RDRAM. Jadi ini sama-sama teknologinya DRAM, hanya saja tidak seperti SDRAM yang bekerja secara sinkronus. Di sini RDRAM ini adalah kompetitor dari teknologi SDRAM. Cuman sekarang RDRAM sepertinya sudah tidak digunakan lagi dalam komputer modern. Baik, nah sekarang saya akan membahas tentang proses penghitungan Hamming code. Untuk melakukan perhitungan Hamming code ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan ukuran kodenya dalam hitungan bit ya. Kemudian melakukan penentuan formula pembentuk kode. Yang ketiga, menghitung kode berdasarkan data yang ada. Untuk menentukan ukuran kode di sini menggunakan rumus seperti ini, 2 pangkat K-1 lebih besar sama dengan M plus K. Sekarang kita coba dengan suatu contoh data atau contoh kasus ya. Misalkan di sini diketahui ada data berukuran 4 bit 1011. Kemudian tentukan kode Hamming untuk data tersebut. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan ukuran bit dari kode Hamming tersebut. Nah, caranya bagaimana? Maka kita menggunakan formula yang sudah kita ketahui tadi, 2 pangkat K-1 lebih besar sama dengan M plus K, di mana M ini adalah ukuran datanya, yaitu ada 4 bit. Dan kemudian kita coba nilai untuk mengetahui nilai K-nya, maka kita coba mulai K sama dengan 1, maka kita hitung 2 pangkat 1 dikurangi 1, apakah lebih besar sama dengan 4 ditambah 1? Nah, jawabannya adalah tidak. Maka kita berlanjut dengan K sama dengan 2. Apakah 2 pangkat 2 dikurangi 1 lebih besar sama dengan 4 ditambah 2? Jawabannya juga tidak. Berlanjut, K sama dengan 3. Maka kalau kita hitung 2 pangkat 3 dikurangi 1, yaitu 8 dikurangi 1, 7 ya.
apakah lebih besar sama dengan 4 ditambah 3? Ya, jawabannya adalah benar. Maka kita bisa menyimpulkan kode Hammingnya berukuran 3 bit. Itu langkah pertama, menentukan ukuran dari kode Hammingnya. Nah, setelah kita ketahui ukuran kode Hammingnya adalah 3 bit, maka langkah berikutnya adalah kita membuat urut-urutan data biner mulai dari 0 sampai nilai maksimal dengan ukuran terbesar adalah 3 bit. Mulai dari 000, 0001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Nah, untuk membuat ini saya harap sudah bisa semua ya. Baik untuk 3 bit, 4 bit, 5 bit, dan juga seterusnya. Karena kita sudah mempelajari ini di mata kuliah sistem digital. Nah, setelah kita membuat urut-urutan kode ini, kita bisa menghapus 000 karena kita tidak menggunakan ini. Jadi kita hapus saja, kita coret. Dan kemudian kita lihat urut-urutan data ini 3 bit ya. Kita berikan tanda di mana logic 1 di sini hanya berada pada satu posisi bit. Nah, kalau kita lihat di sini yang logic satunya hanya ada satu, yaitu ada di ini ya. Kita berikan tanda D1. Kemudian ada di posisi ini adalah D2. Kemudian di posisi ini adalah D3. Nah, selebihnya bisa kemudian Anda berikan kode yang lain, ini D1, D2, D3, maka yang lain diberikan tanda dengan C1, C2, C3, C4 hingga sampai ukuran dari data. Nah, ukuran data tadi 4 bit, maka di sini berhenti sampai C4. C1, C2, C3, dan C4. Nah, kalau sudah, maka kita menentukan formula untuk membuat kode Hammingnya. D1 di sini mewakili posisi bit ke 0 ya. Di sini posisi paling kanan. Maka kita lihat di sini mana sajakah yang memiliki logic 1 pada posisi paling kanan ini atau pada bit ke 0 ini. Maka kita bisa lihat di sini C1 mempunyai logic 1, C2 pun juga begitu, C4 pun juga begitu. Sehingga kita bisa membuat rumus C1, C2, dan C4 yang dihubungkan dengan operasi XOR. Nah, ini XOR, ini XOR. Nah, begitu juga untuk D2. D2 mewakili posisi bit ke 1. Sehingga kita lihat dari C1 sampai C4, manakah yang mempunyai logic 1 pada posisi bit ke 1. Kita lihat C1 di sini, C3, dan juga C4. C1, C3, dan C4 dihubungkan dengan operasi XOR. Begitu juga untuk D3. D3 mewakili logic 1 pada bit kedua. Sehingga kita lihat dari C1, C2, C3, dan C4 manakah yang mempunyai logic 1 pada posisi bit kedua, yaitu C2, C3, dan juga C4. Maka kita dapatkan formulanya C2 di XOR dengan C3, di XOR dengan C4. Oke. Nah, itu proses untuk menentukan formula Hamming code-nya. Dan dari formula ini kita bisa membuat kode Hammingnya berdasarkan suatu data. Nah, berdasarkan kasus tadi, datanya adalah 1101, di mana posisi ini adalah C1, C2, C3, dan C4. Posisi bit ke-1, bit kedua, bit ketiga, dan bit keempat. Maka, dari data ini kita bisa masukkan untuk formula D1, D2, dan D3. D1 tadi, kita lihat lagi formulanya. C1, C2, dan C4. Maka C1 sama dengan 1. Kemudian
C2 sama dengan 0 dan C4 sama dengan 1. Maka 1 di XOR dengan 0 di XOR dengan 1, hasilnya adalah 0. Bagaimana bisa menghitungnya? 1 di XOR dengan 0 dulu, 1 dengan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dengan 1 di XOR hasilnya adalah 0. D2 pun juga begitu, D2 antara C1, C3 dan C4. Hasilnya 1, 1, 1, sehingga kalau di XOR 1 per 1, maka didapatkan hasilnya adalah 1. Dan D3, C2, C3 dan C4 0, 1, 1. Dan kalau kita XOR kan semuanya hasilnya adalah 0. Maka kita dapatkan kode Hammingnya adalah 0, 1, 0. Nah, apa yang terjadi apabila ada data yang tiba-tiba berubah? Misalkan di sini berdasarkan contoh kasus ini C3 dari logic 1 berubah menjadi 0. Maka dengan menggunakan kode Hamming dengan formula yang sama, kita bisa membuat kode Hamming yang lain. Contoh cara perhitungannya sama ya. Maka akan didapatkan D1 sama dengan 0, D2 sama dengan 0, dan D3 sama dengan 1. Dan kode Hammingnya adalah 1, 0, 0. Nah, dari hasil kode Hamming yang berbeda ini, maka bisa dilakukan pengecekan posisi bit manakah yang salah. Caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal meng-XOR-kan kode Hammingnya. 010 dengan 100 di XOR-kan, 0 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 01, 0 dengan 1, 1. Maka kalau kita lihat pada daftar angka 3 bit tadi, 110 itu adalah posisi C3, yang artinya data pada posisi bit ketiga atau C3 itu terjadi kesalahan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi kemarin, dan saya harapkan semuanya bisa memahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan pada grup di Discord ya, ada server Discord di mata kuliah organisasi komputer. Sekian dan terima kasih.